Aku kangen bapak, aku kangen ibu, dan jadi nangis. Matanya sembem, gak mau keluar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Krotul Ayun. Nah, hari ini tuh aku lagi melo. Aku mau cerita tentang nggak tahu ya. Sebenarnya mau cerita tentang keluarga, tapi aku kok kayak gimana gitu. Barusan kan aku lihat Facebook ya, buka Facebook, lihat ada bapak-bapak itu loh, kalau nggak salah penarik becak yang dibunuh, yang dibacok itu di Tulungagung kalau nggak salah. Nah itu aku tiba-tiba keinget sama bapak aku. Dan ini cerita aku ya dulu. Aku tuh dulunya tuh nggak terlalu deket sama bapak, sampai memang nggak deket. Aku nonton TV ada bapak di depan gitu ya, nggak ngobrol, nggak ngomong, ya kayak nggak ada aja gitu. Tapi semakin kesini mungkin ini ya, faktor umur, mungkin pikirannya sudah dewasa, betapa berharganya seorang bapak. Ibu juga berharga banget ibu, tapi kalau aku memang deket sama ibu, ada apa-apa itu cerita sama ibu, jadi nggak terlalu gimana gitu. Jadi kalau sama bapak itu gimana ya, semenjak aku jauh dari keluarga ini itu kayak gimana ya, kayak rasa kangen gitu lebih banyak ke bapak gitu. Nggak tahu kenapa, apalagi kalau lihat video lagu-lagu yang itu punyanya Seventeen, ayah itu, ya Allah, hati aku tuh kayak ya Allah, kapan aku bisa meluk bapak gitu. Padahal bapakku masih, semoga saja beliau dikasih panjang umur sampai bisa menemani aku, menemani cucu cicitnya gitu. Amin. Dan ibu juga semoga panjang umur, enggak apa ya, tuh jadi nangis deh. Ini cerita apa sih? Aduh, buat video gara-gara ngelihat postingan orang tua yang dibacok sama sesama temennya gitu, narik becak kalau nggak salah. Aku buat video ini agar kelak aku bisa buka video ini lagi. Ya Allah, mataku. Aku tuh orangnya ya, menakuti hal apa yang pasti terjadi. Contohnya kayak aku takut bapak sama ibuku ninggalin aku di saat aku belum siap gitu. Mungkin semua anak ditinggalin keluarga, ditinggalin orang tua, itu mungkin nggak akan pernah siap gitu. Tapi ya memang harus terjadi gitu. Kita ada saatnya ditinggalin papa, ditinggalin ibu, tapi
tapi aku selalu menakuti hal yang pasti terjadi gitu. Dan biasanya kalian pernah nggak kalau tidur itu tiba-tiba kepikiran, ya Allah, gimana ya rasanya orang-orang di luar sana yang seumuran sama aku udah ditinggalin bapak, udah ditinggalin ibu, bahkan ada juga yang ditinggalin bapak ibu, hanya sendiri sama nenek, kadang sama keluarga gitu. Terus kalau sama neneknya udah tua, sedangkan dia masih kecil gitu. Aku tuh sering banget mikir kayak gitu, tiba-tiba kepikiran orang-orang di luar sana. Kadang kan aku sebenarnya aku tuh orangnya nggak gampang puas dalam segala apapun, aku tuh nggak gampang puas. Jadi gini, aku suatu hari pernah aku ngerasa, ya Allah, ini apa sih, ini kehidupanku kok gini-gini, kok begini amat gitu kadang ya. Tapi kalau sudah mau tidur itu mikir, ya Allah, kenapa sih aku ini nggak bersyukur banget, padahal di luaran sana masih banyak orang-orang yang lebih merasakan menderita daripada saya gitu. Ini sebenarnya bukan menderita banget. Contohnya tuh kayak, kenapa sih aku harus pisah sama kedua orang tua gitu. Aku harus kerja jauh untuk mencari sesuap nasi, dan itu aku harus mengorbankan waktu aku untuk bareng-bareng sama keluarga gitu. Tapi kadang aku mikirin, oh ya Allah, terima kasih banget, aku udah dikasih kesehatan, sudah dikasih keberanian untuk pergi sejauh ini, untuk bisa dikasih kekuatan untuk jauh dari orang tua. Ya semoga saja kedua orang tuaku yang ada di rumah di Indonesia, di Banyuwangi, sehat, panjang umur, didekatkan dengan orang-orang yang baik, amin. Karena aku, ya Allah, orang tuaku di rumah gimana ya, aku takut ada orang yang jahat sama orang tuaku gitu. Ya Allah, gimana sih ini? Aku tuh kalau nyeritain aja, ngelihat orang tua kayak di sini ada orang tua kayak pemulung gitu, ya Allah, hatiku, ya Allah, orang ini makan aja masih harus cari uang mulung. Kalau di desa aku tuh ya ada pemulung, tapi kebanyakan orang itu care, ayo sini gitu. Tapi kalau di sini tuh enggak, kamu aku tuh pernah ngelihat orang tua perempuan, dia tuh kayak mulungin kardus di toko-toko gitu. Saat itu aku belanja sama majikan aku mikir, ya Allah, ini nenek udah makan apa belum ya gitu. Terus aku ditinggal sama majikan aku nggak tahu beli apa, lupa aku suruh nunggu di situ di dekat lampu merah. Oh iya, aku tunggu di situ, dan aku tuh megang uang. Aku tuh saat itu ya nggak banyak, aku nggak ada uang banyak, tapi cukup lah untuk aku makan 2 kali gitu. Nah setidaknya ini uang yang separuh ini aku kasih sama nenek, siapa tahu neneknya belum makan gitu, pikir aku ya. Nah aku mau ngasih ke nenek ini, majikan aku tahu, aku dimarahin. Kamu ngapain?
enggak, aku ini aku mau ngasih ini, mau ngasih ke nenek gitu, aku bilang gitu. Pokoknya intinya gitulah. Aku dimarahin sama majikan aku, kamu tuh jangan terlalu kayak gitu, orang di sini tuh banyak uangnya, nggak kamu kan di sini kerja, nggak usah dikasih orang uangnya gitu. Jadi sebenarnya iya, orang tua sini itu katanya sama majikan aku tuh dikasih sama pemerintah, tapi juga nggak seberapa ngasihnya, tapi cukuplah untuk makan katanya majikan aku gitu. Tapi kalau kita orang Indonesia tuh gimana ya, punya rasa punya rasa iba, rasa kasihan itu terlalu besar. Jadinya kalau ngelihat orang tua kayak gitu, kita kebanyakan ya Allah kasihan gitu, ya gitu deh. Terus apalagi ya, aku mau jadi apa lagi. Ya udah kayak gitulah. Terus gini, aku waktu kerja di jauh dari keluarga ini, aku tuh pertama ngerasain, dulu aku pernah ditinggal nenek aku meninggal, kakek aku meninggal gitu, kakek nenek dari bapak itu. Aku ya kalau mereka kakek sama nenek aku meninggal itu keadaan memang sudah sakit. Jadinya aku udah tahu, maksudnya udah gimana ya, nenek aku sakit, aku tahu nenek aku sakit, maksudnya bisa ngeliat nenek aku meninggal, aku masih bisa nganterin sampai ke makamnya gitu. Dan aku waktu di kejauhan ini, awalnya aku ditinggalin sama nenek, itu bukan nenek aku sebenarnya, itu nenek itu nggak ada hubungannya sama aku. Tapi gimana ya, itu besannya besan buyut aku punya besan gitu. Itu waktu aku SMP dulu, SD tuh sering nginep di rumahnya karena aku diajakin sama misan nggak tahu, pokok bule gitu. Tapi beliau dulu masih muda, aku masih kecil, aku sering diajak nginep di rumahnya nenek ini, namanya nenek Saidah. Beliau tuh walaupun aku bukan cucunya, bukan buyutnya, beliau tuh baik sama aku. Waktu meninggal kemarin tuh aku shock banget. Di hati aku tuh ada aku tuh ya Allah, ngerencanain sesuatu. Nanti kalau aku pulang, aku kan manggil almarhum nenek Saita ini kan, bahwa nanti aku kalau udah pulang di Indonesia, aku mau ajak bahwa nginep di rumah aku. Udah aku siapin, aku pengen ngasih apa gitu. Udah aku mulai nabung untuk ngasih, maksudnya aku mau balas budi lah intinya gitu. Terus tiba-tiba nenek ini jatuh, kepleset atau gimana gitu ceritanya orang rumah. Terus sama pelipisnya tuh sampai berdarah, dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, udah pulang nih katanya,
tapi nenek itu nggak bisa ngapa-ngapain. Aku udah keras, maksudnya hati aku udah keras saat itu. Ya Allah, kok nenek udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tuh udah ngerasa kalau ya Allah, apa udah saatnya nenek ini diambil. Aku bilang gitu sama aku sendiri. Dan ternyata pagi-pagi kalau nggak salah aku dikabarin nenek nggak ada umur. Aku shock banget waktu tahu. Aku tuh lagi nyetrika baju, shock. Nyetrika baju aku matiin, aku duduk sebentar mikir, ya Allah beneran nggak sih gitu, kayak nggak percaya. Terus aku berusaha, aku harus kerja walaupun keadaan di rumah seperti ini, aku harus kerja gitu ya wes kayak gitu. Terus sore aku telepon sama ibu bilang ya wes ndok, gak usah bilang, pokoknya ibu aku bilang intinya ya wes nggak usah dipikirin, yang penting didoakan gitu agar nenek ditempatkan di sisinya, ditempatkan dengan orang-orang yang beriman, ya kayak gitulah pokoknya intinya. Ya amin, aku bilang gitu tapi sambil nangis gitu. Udah aku sampai berapa hari gitu, sampai 1 minggu lebih aku nangis terus aku lama-lama mikir gini, aku gak boleh kayak gini terus, aku nanti bisa down di sini. Intinya aku nggak, walaupun aku menangis pun kayak apa, nenek juga nggak bisa kembali. Ya sudah, kita doakan. Aku bilang gitu sendiri sama aku. Aneh nggak tuh ya, aku tuh aneh orangnya. Terus tuh udah selesai, singkat cerita ini tiba-tiba itu adiknya nenek aku dulu, yang aku kalau ditinggal di sawah sama ibu aku dititipin di situ, namanya tuh Mbah Mujinah. Itu menantunya nenek aku yang meninggal barusan itu, tapi meninggalnya jeda berapa bulan aku lupa aku itu, sebelum hari raya kelihatan, lu lupa aku tuh. Kok di rumah sakit aku dikabarin sama adik, Mbah Nah, aku kan panggilnya Mbah Nah di rumah sakit. Terus aku ngelihat storynya bule aku, anaknya Mbak Nah itu, kok ngelihat keadaannya bule aku foto, dibuat story gini isinya story, ya kalau memang sudah waktunya, pokok intinya kalau sudah waktunya kami semua ikhlas gitu. Aku ya Allah langsung kepikiran, ya Allah apakah sakit yang kemarin aku ditinggal sama nenek itu aku harus ngulang lagi gitu. Terus enggak jeda lama aku juga dikabarin katanya Mbah Nah itu enggak ada umur gitu. Terus ya Allah, kenapa di saat aku orang-orang yang aku sayang, maksudnya keluarga aku, dia diambil saat aku nggak bisa ngedampingin gitu. Aku tuh ngerasa bersalah banget, ya Allah, kenapa aku harus kerja jauh dari keluarga gitu. Terus ya guys, kayak gitulah. Aku nggak bisa cerita lagi gitu.
Dan ya sudah, kalau memang waktunya. Aku tuh semakin kesini semakin mikir, ini umur aku tambah kesini tambah berkurang gitu. Aku mikir ya sudah, nggak apa-apa, ikhlas. Tapi ikhlas itu nggak segampang itu. Maksudnya proses ikhlas itu nggak segampang itu. Maksudnya aku nggak akan nyeritain prosesnya juga, lama nanti kalau nyeritain prosesnya. Dah ya Allah, ya wes, nggak apa-apa kalau memang sudah diambil. Ya Allah, nggak apa-apa, tempatkan beliau ini dengan orang-orang yang beriman, ampunilah dosa-dosanya gitu, pokoknya intinya gitu. Dan ini yang paling parah. Ntar aku mau ambil tisu. Ini momen yang paling parah ini. Aku tuh sebelumnya mimpi diajak, nggak tahu diajak sama keluarga aku kayak kebun gitu. Tapi kebun itu punya kakak aku. Ini kakek aku, namanya Mbah Kliwon. Di situ tapi kok rame orang, herannya rame orang. Nggak tahu di situ ada acara apa, tapi ramenya orang tuh bukan keluarga dari kakek aku, bukan keluarga dari keluarga kakak aku tuh enggak, itu keluarga yang lain. Kok banyak orang, pikir aku. Terus aku tiba-tiba kebangun, aku langsung mikir mau ada apa ya di rumah, kok rame-rame gitu. Padahal kakek aku nggak meninggal, astagfirullahaladzim, kakek aku nggak sakit, nenek aku nggak sakit, nggak ada orang yang sakit di situ. Aku mikir, oh ya sudah, mungkin itu hanya bunga tidur gitu. Senggang 3 hari, pagi-pagi hari Minggu, aku belum bangun, aku di miss call sama adik aku. Kenapa kok main sekolah aku pagi-pagi banget? Terus WA, Mbak Nange ninggal, bilangnya gitu. Hah? Nange ninggal? Aku kan kalau manggil Mbah Kliwon ini Mbah Hanang, itu kalau orang Banyuwangi Mbah Hanang. Nange ninggal, anak ini bangun tidur ngelindur apa gimana gitu, pikir aku gitu. Aku udah masih nggak percaya. Aku, ya Allah, ngubungin siapa ini? Aku tuh pegang HP tapi nggak tahu mau ngubungin siapa, kayak shock gitu. Iya nggak sih gitu. Dan aku terus telepon adik aku, apa sih kamu ngomong apa? Aku bilang gitu, Nange ninggal Mbak gitu. Hah? Yang benar? Iya. Terus aku nggak bisa nangis, nggak bisa apa, diem aja. Ini sakit bener-bener sakit yang terulang sampai ketiga kali selama aku di sini. Sakit banget. Ditinggalin orang-orang yang disayang, tapi aku nggak bisa ngedampingin waktu hari-hari terakhir mereka. Maksudnya hari-hari terakhir nenek aku sama kakak aku ini yang paling parah terakhir. Terus aku waktu itu kan masih nggak percaya, kok lama-lama aku telepon video call tuh nggak aku matiin. Lama-lama kok di rumah banyak orang, ternyata iya. Aku baru sadar kalau di situ. Kalau emang benar-benar kakek aku udah gak ada umur. Ya Allah, itu sedih banget, parah. Kalau ditinggalin orang-orang keluarga saat kita berada di kejauhan itu. Terus iya gitu.
aku sudah punya rencana tuh untuk kakek aku tuh. Aku nanti kalau pulang, aku tuh sebelumnya udah diwejangin gini, kamu kerja yang baik di situ, cari uang, cari rezeki, jangan neko-neko, ingat tujuan awal. Pokoknya kakek aku tuh kalau aku telepon bilang gitu, kan matanya ketarak, katanya aku pengen ngumpulin uang untuk berobat, tapi ternyata sakit itu udah nggak dirasain sekarang. Semoga beliau tenang di sana, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan dengan orang-orang yang beriman gitu. Paling sakit banget itu yang terakhir ditinggalin sama kakak aku. Itu kayak gimana rasanya, bayangin pertama kali ditinggalin sama orang yang benar-benar berharga untuk aku, walaupun bukan keluarga dekat. Itu rasanya udah sakit. Kedua, ditinggalin sama ini keluarga itu, ditinggalin sama bukan keluarga aja udah sakit, apalagi ditinggalin sama keluarga. Itu sakitnya meningkat. Dan ketiga kalinya aku ditinggalin sama kakek deket, ini keluarga deket keluarga aku, ini ayahnya ibu aku. Benar-benar sakitnya tuh meningkat banget. Ya Allah, kenapa di saat maksudnya aku selalu menyalahin aku sendiri, kenapa di saat aku jauh dari keluarga, tapi aku ditinggalin sama orang-orang yang aku sayang gitu. Tapi semua itu nggak bisa berhenti sampai di sini. Walaupun udah ditinggal sama keluarga, setidaknya masih ada keluarga-keluarga yang lain yang masih bisa ngasih wejangan gitu sama aku. Dan ya sudah, kita doain semoga beliau ini ditempatkan di sisi terbaiknya. Amin gitu. Dan kalau aku nggak bisa lagi, kalau seumpamanya sewaktu-waktu aku kalau berada di kejauhan kayak gini, kita kan nggak tahu ya umurnya orang ya. Semoga saja nggak ada lagi sampai aku pulang nanti. Aku masih berusaha untuk secepatnya pulang. Aku pengen mendampingi keluargaku, walaupun aku di rumah di kampung penghasilannya nggak sebesar aku di sini, aku nggak apa-apa. Yang penting aku masih bisa mendampingi keluarga aku waktu hari-hari terakhirnya. Amin. Jadi nangis, nggak bisa nafas aku, jadi full kayak gitu. Ini sebenarnya cerita ini maksudnya nggak cerita lebay, nggak cerita apa. Aku buat video ini biar aku bisa nonton nanti kalau aku sudah di rumah, nanti aku sudah punya anak, nanti aku sudah ada cucu, ada gimana gitu. Sebenarnya ini video nggak berfaedah sih ya gitu. Aku cuma menceritakan perasaan nggak tahu perasaan apa sampai nangis. Ya sudah, gitu aja ceritanya. Aku nggak tahu mau cerita apa lagi. Aku sudah mulai lapar. Semoga terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa di komen, di like juga kalau nggak keberatan gitu
Yes, pokoknya gitu deh. Oke, terima kasih dan aku di sini mau pamit. Semoga kalian semua diberi kesehatan, panjang umur dan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih. Saya mau undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.